Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Al-Farizi dari Prodi Informatika, ingin mempresentasikan makalah konsep dan implementasi Smart City untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah TIK dan masyarakat. Abstrak, Smart City adalah konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep Smart City dan bagaimana implementasi Smart City dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Penelitian dan studi akan dilakukan untuk menunjukkan bagaimana implementasi Smart City dapat memecahkan masalah-masalah kota seperti kemacetan, kualitas udara yang buruk, dan pengelolaan sampah yang tidak efisien. Beberapa contoh kasus akan dianalisis untuk menunjukkan bagaimana isi dari makalah akan mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan Smart City seperti perencanaan dan pengelolaan sumber daya, mobilitas, lingkungan, dan pemerintahan berbasis teknologi. Makalah ini juga akan membahas tentang peran teknologi dalam pembangunan Smart City seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, bagaimana teknologi-teknologi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kota dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Studi kasus akan dianalisis untuk menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah seperti mobilitas, pengelolaan energi, dan pengelolaan lingkungan. Bab 1. Pendahuluan. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK membawa dampak yang besar dalam pembangunan kota. Kota yang tidak dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul seperti kemacetan, kualitas udara yang buruk, dan pengelolaan sampah yang tidak efisien akan mengalami kesulitan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, muncul konsep pembangunan kota yang cerdas atau yang dikenal dengan Smart City. Smart City menggunakan teknologi TIK untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Smart City menjadi solusi bagi kota-kota yang ingin memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memastikan pembangunan berkelanjutan bagi masa depan. Beberapa kota di seluruh dunia sudah menerapkan konsep Smart City dengan hasil yang positif. Namun banyak kota yang masih ragu untuk menerapkan konsep ini karena keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian hasil yang didapat. Oleh karena itu, penting untuk membahas mengenai konsep Smart City dan bagaimana implementasi Smart City dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memastikan pembangunan berkelanjutan bagi kota-kota di masa depan. Rumusan masalah konsep Smart City. Ada konsep Smart City, implementasi Smart City, hasil dan dampak dari implementasi Smart City, faktor pendukung dan penghambat Smart City. Mengetahui konsep Smart City, mengetahui bagaimana implementasi Smart City, mengetahui apa hasil dan dampak dari implementasi Smart City, mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Smart City. Pembahasan konsep Smart City adalah konsep pembangunan kota yang menggabungkan teknologi desain dan manajemen untuk memperbaiki kualitas hidup bagi warga dan mempermudah pengelolaan kota. Konsep ini melibatkan beberapa aspek dari kehidupan kota seperti transportasi, energi, lingkungan, ekonomi, dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi warga. Smart City menggunakan teknologi untuk mempermudah pengelolaan kota dan memperbaiki solusi masalah yang ada. Beberapa contohnya adalah sistem pemantauan lingkungan, sistem transportasi cerdas, dan jaringan internet yang cepat dan handal. Smart City juga melibatkan partisipasi dari masyarakat dan perusahaan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli yang mengkaji konsep Smart City. Yang pertama adalah konsep Smart City dapat didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi melalui manajemen sumber daya yang bijaksana dan pemerintahan berbasis masyarakat. Smart City juga didefinisikan sebagai hasil pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategis kreatif untuk meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, ekologi, dan daya saing suatu kota. Berikut selanjutnya adalah implementasi Smart City.
Implementasi Smart City melibatkan beberapa tahap dan aspek dari kehidupan kota, seperti transportasi, energi, lingkungan, ekonomi, dan komunikasi. Ada beberapa yang harus diperhatikan selama proses implementasi, antara lain adalah analisis kebutuhan, pemilihan teknologi, kerjasama pemangku kepentingan, perencanaan dan pengembangan, serta implementasi dan evaluasi. Implementasi Smart City melibatkan beberapa sektor seperti transportasi, energi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Dalam implementasi ini, teknologi dan informasi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam sektor transportasi, sistem parkir elektronik dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemacetan dan mempermudah parkir. Dalam sektor energi, penerapan energi bersih dan terbarukan bisa diterapkan untuk minimalisir pemakaian sumber daya yang tidak bisa diperbarui dan minimalisir emisi gas rumah kaca. Dalam sektor kesehatan, sistem telemedis dapat digunakan untuk mempermudah akses layanan kesehatan. Hasil dan dampak dari implementasi Smart City, yang pertama ada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan keamanan, peningkatan partisipasi masyarakat. Namun ada juga beberapa kekurangan yang sering ditemui pada implementasi Smart City. Di antaranya adalah biaya implementasi yang tinggi, kesenjangan sosial dan ekonomi, kebocoran informasi dan keamanan data, ketergantungan terhadap teknologi, serta gangguan lingkungan. Berikut selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat Smart City. Ada beberapa indikator atau faktor-faktor yang dapat mendukung dan juga menghambat Smart City. Berikut adalah faktor pendukungnya. Yang pertama adalah infrastruktur, teknologi, informasi dan telekomunikasi, ekonomi dan pembiayaan, keterlibatan masyarakat, kebijakan dan regulasi, pendidikan dan pelatihan. Serta ada faktor penghambat implementasi Smart City, diantaranya infrastruktur teknologi, kekurangan dana, skeptisisme dan birokrasi dan regulasi, serta keamanan dan privasi data. Kesimpulan, Smart City adalah suatu konsep pembangunan kota yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga melalui pemanfaatan teknologi dan data untuk memudahkan akses terhadap layanan publik dan mengatasi masalah-masalah lingkungan dan sosial. Implementasi Smart City memiliki berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi dan transportasi pemerintahan, peningkatan kenyamanan hidup warga, dan pengurangan polusi. Namun implementasi ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya tinggi, ketergantungan pada teknologi, dan kesulitan dalam mengatasi masalah digital divide. Faktor pendukung Smart City meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi, ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang memadai, dan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Sementara itu, faktor penghambat meliputi masalah privasi dan keamanan data, masalah kebijakan dan regulasi, dan masalah sosial dan budaya. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa implementasi Smart City memerlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kekurangan. Keterbukaan dan transparansi dalam pengolahan data dan informasi merupakan hal yang penting untuk mengatasi masalah privasi dan keamanan data. Kebijakan dan regulasi yang kondusif harus diterapkan untuk memastikan bahwa implementasi Smart City berjalan dengan baik dan memenuhi harapan warga. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.